Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Akhir ini energi hijau menjadi perhatian global, termasuk penggunaan di kehidupan sehari-hari yang tampaknya mudah, namun ternyata berdampak nyata terhadap lingkungan dan juga masyarakat, seperti biogas. Pemanfaatan limbah kotoran ternak yang disulap menjadi gas untuk memasak ini menjadi jalan keluar peternak agar limbahnya tidak dibuang begitu saja ke lingkungan. Lalu seperti apa prosesnya? Berikut segmen Ayo Cari Tahu Energi Hijau dari kotoran ternak oleh jurnalis Metro TV, Reda Fulpi, dan juru kamera Veda Saksa. Pemirsa, saya lagi ada di kandang sapi nih, tapi saya bukan lagi mau survei untuk Idul Adha meskipun sapinya besar ya. Tapi saya mau ngomongin tentang energi hijau. Jadi energi hijau itu adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang terbarukan. Misalnya ada dari matahari, ada dari angin, ada dari biomasa. Biomasa tuh misalnya kayak kotoran ternak. Nah, biasanya si energi hijau ini tuh banyak digunakan karena dia ini lebih ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi, dan juga tidak merusak ekosistem. Nah, kira-kira di sini saya mau ngomongin apa? Ya, saya mau ngomongin tentang biogas. Jadi biogas ini merupakan salah satu contoh dari energi hijau. Kira-kira kayak gimana sih biogas itu? Kotoran-kotoran sapi ini bisa dimanfaatkan untuk gas rumah tangga. Penasaran? Ayo cari tahu. Halo Pak Burhan, halo. Apa kabar? Baik. Wah, ini ada berapa sapi Pak di sini? Ini baru total 36 ekor. 36 ekor. Ini semuanya kotorannya dipakai untuk biogas? Iya. Kalau Pak Burhan sendiri, biogas ini sudah sejak kapan sih Pak? Kalau biogas, kalau dari bapak saya itu tahun 98 sudah ada. Tahun 1998. Nah, karena ada perbaruan itu dari tahun 2023. Oh, berarti ini sudah generasi kedua? Saya generasi ketiga. Oh, ketiga. Ya, kalau dari kakek saya. Oke, Pak Burhan, saya pengen tahu nih, biogas tuh sebenarnya cara kerjanya gimana sih, mulai dari kotoran sapi sampai akhirnya bisa dipakai jadi pengganti gas untuk masak? Kalau untuk prosesnya itu kita sambil memandikan sapi-sapinya dengan kotorannya, nanti dia ngikutin saluran air. Ini ya, yang ada saluran ini saluran ya? air ini masuk, nanti dia masuk ke lubang inlet. Nah, ini lubang inletnya. Nah, lubang inletnya ini nanti dia masuk ke biodigester. Ini otomatis akan masuk ke dalam. di sini. Kumpul ke sini, nanti dia masuk ke biodigester. Dari biodigester ini dia nanti berproses menjadi gas. Nanti si gasnya itu menekan kotoran yang ada di dalam dan dia keluar ke lubang outlet. Nah, dari lubang outletnya itu nanti kita baru proses untuk pengangkutan kotoran limbah padatnya. Oh, kayak gimana Pak? Saya mau lihat dong. Boleh. Oke. Berarti ini mereka sudah ada dari dalam biodigester dulu? Iya, nih dari biodigester. Nah, nanti ini hasilnya kayak gini? Hasilnya ini limbah padat. Nanti kita masukin ke dalam karung ini. Oke. Ini untuk? Untuk pupuk. Oh, untuk pupuk. Iya. Nah, kalau yang sebelahnya ini pupuk cair. Yang pupuk cair juga nanti bisa dipakai juga ya? Iya. Oke, ini butuh waktu berapa lama Pak? Mulai dari kotoran dikumpul di biodigester? Dia langsung otomatis per sekian menit. Ya kurang lebih 10 menit dia udah menjadi gas. Nah. Oke, biasanya ini dari 36 sapi menghasilkan apa Pak? Berapa liter atau mungkin berapa kilogram? Kalau untuk kapasitasnya itu dia 16 kubik gas. Satu tungku. Oh. 16 kubik. Jadi kalau untuk ke kompor itu ya bisa ya kurang lebih 2 harian normal. 2 hari? 1 hari diproses menjadi gas untuk 2 hari. Ini berarti setiap hari ya Pak? Setiap hari ya, makanya gasnya itu nggak pernah habis. Sekarang total ada berapa gas atau berapa rumah yang pakai? Kalau untuk ini 20 rumah, 27 tungku. Full itu ya berarti Full. ya? Nyala. Apa sih Pak kendalanya kalau pakai biogas gini? Ya kendalanya sebenarnya nggak ada kendala kalau untuk gas LPG dengan gas biogas itu kan beda. Kalau untuk biogas itu dia harus pakai alat bantu pematik. Untuk
untuk menyalahnya pertama. Tapi kalau secara kualitasnya sama? Kualitas lebih bagusan biogas, lebih biru. Kalau biogas ini banyak juga yang berminat, kayak mungkin warga sekitar, saya mau dong pasang gitu Pak. Sebenarnya banyak sih peminatnya, cuma kan jangkauan untuk tarik pipanya itu agak jauh gitu. Jadi kita berarti kendalanya di pipa yang ini? di pipa. Instalasi untuk biogasnya ini kendalanya di rumah-rumah warganya agak seberang gitu. Secara biaya atau? Secara instalasi pipanya untuk nyambung ke rumah warga yang mau dipasang. Tapi kenapa Pak? Pertama kali waktu itu akhirnya memutuskan untuk kayaknya mau coba deh bikin biogas gitu. Alasannya apa sih Pak? Kita ada salah satu warga yang komplain ya kan. Nah, dari warga kota itu menganjurkan untuk bikin biogas ini. Komplain karena? Buang limbahnya nggak ada proses ini gitu. Ya, jadi berawal dari komplainan warga soal limbah ternak, akhirnya memutuskan untuk dimanfaatin aja gitu. Ya, dimanfaatin Oke. untuk limbah ininya. Nah, yang saya penasaran Pak Burhan, kualitas apinya kayak gimana, kita bisa lihat nggak? Boleh Oke. kita perlihatkan. Ayo. Oke, kalau ini apa ini Pak? Ini instalasi pipa biogas yang kita distribusikan ke rumah-rumah warga. Oke, itu Itu- kayak regulator gitu ya? Ya, itu regulator kayak LPG. Ini kalau ini regulator biogas. Oh, untuk ngelihat Ke- gasnya, ya, jumlah tekanan. gas, tekanan ya? Iya, tekanan Oke, gasnya. Oke, ini, oh pipanya nyambung, terus Iya, langsung ke kompor langsung ke gini kompor. ya? Nah, ini dapur umumnya. Jadi kita pasang satu kompor di sini. Oke, kita coba lihat apa sih bedanya api kalau pakai biogas sama LPG? Ya, kita lihat apinya. Oh, harus dipantik ya? Iya, pakai pematik. Oh, lebih biru ya? Iya, lebih biru dia, lebih putih. Kalau keuntungannya dibandingin pakai LPG? Keuntungannya kan kita ini nggak pakai biaya untuk beli tabung LPG. Kalau langkah-langkah Ini kemarin nggak usah mikir ya Pak ya? Iya, kalau sekarang kan ini tinggal kita mandiin sapi udah menjadi gas. Oh, tapi kalau warga sekitar ada ini nggak, kayak harus ngeluarin uang berapa mungkin untuk apa perbaikannya atau untuk pemeliharaannya gitu? Selama pembuatan dari tahun 2023 kita nggak mengutin biaya, udah pakai aja gitu. Oh, pokoknya kita sama kasih pakai gratis, aja, kasih iya. gratis. Wow. Ini menarik ya pemirsa. Cuman sayangnya kayaknya kalau mau bikin di rumah nggak bisa bikin sendiri. Harus Iya. punya minimal Ahlinya. berapa sapi Pak? Minimal. Minimal 20 ekor. Oh, 20 ekor Untuk baru bisa. satu tungku. Satu tungku. Iya. Banyak ternyata Karena kan ya. kapasitasnya kita pakai yang 16 kubik. Mhm. Ada juga yang untuk 10 ekor yang pakai kapasitasnya itu 8 kubik. Oke. Dari tungku kubahnya itu. Iya, iya. Lebih iya. kecil dia. Lebih kecil, tapi tetap minimal paling nggak sekitar 20 ekor baru 20 bisa. ekor baru Jadi bisa. mungkin ini bisa jadi salah satu jalan keluar bagi Anda nih pemirsa yang punya peternakan ya, peternakan sapi. Kemudian bingung bagaimana untuk mengolah kotorannya biar nggak dikomplain warga. Iya. Jadi biogas. Ini menarik ini. Ini juga jadi salah satu energi yang ramah lingkungan dan juga transisi energi hijau. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Burhan. Saya Iya. sudah diajak ngobrol keliling dan juga ngelihat apinya menarik sih. Saya tertarik tapi harus punya 20 sapi dulu nih pemirsa. Jadi sekian dulu untuk segmen Ayo Cerita. Saya Raida Pulpi dan juru kamera Vero Saksa. Pamit undur diri, sampai jumpa di segmen Ayo Cerita berikutnya. Masak Indomie enak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.